Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini anak-anakku semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Hari ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran IPS. Insya Allah akan melanjutkan pembahasan mengenai kondisi politik negara-negara di kawasan ASEAN. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya atau pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian dari sistem pemerintahan, di mana pengertian sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen, di mana komponen tersebut saling mempengaruhi, saling bekerja sama dalam mencapai tujuan suatu negara. Kemudian ada tujuan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini bertujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara, menjaga tingkah laku warganya, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, serta menjaga pertahanan ekonomi suatu negara. Kemudian ada 3 sistem pemerintahan yang dianut oleh negara di kawasan ASEAN, yaitu ada parlementer, di mana Perdana Menteri atau pimpinan negara dipilih dan diangkat oleh parlemen. Kemudian ada monarki, negara dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang memegang kekuasaan tertinggi di negaranya. Kemudian yang ketiga ada sistem republik, di mana negara dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Dan pemimpin negara dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum oleh rakyatnya. Sekarang kita masuk ke sistem pemerintahan setiap negara di Asia Tenggara. Yang pertama ada Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Dalam berinteraksi antar suku, penduduk Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia, setiap suku juga memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila, kemudian memiliki semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nama resminya yaitu Republik Indonesia, ibu kotanya Jakarta, sistem pemerintahannya republik, dan bentuk negaranya kesatuan. Yang selanjutnya yaitu negara Laos. Laos memiliki ibu kota yaitu Vientiane, sistem pemerintahannya parlementer, bentuk negaranya republik sosialis, kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden, dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang selanjutnya yaitu ada negara Malaysia. Ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur, sistem pemerintahannya yaitu monarki konstitusional, di mana bentuk pemerintahan Malaysia saat ini berupa kerajaan yang dipimpin oleh kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negaranya disebut Sultan, kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri, dan bentuk negaranya yaitu federasi. Negara selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar memiliki ibu kota yaitu Bin Mana. Sistem pemerintahannya asalnya yaitu menganut sistem demokrasi parlementer. Pada saat Perdana Menteri pertama Myanmar dijabat oleh U Nu. Akan tetapi pada tahun 1958 pihak militer di bawah pimpinan U Ne Win berhasil menjatuhkan pemerintahan UNU. Maka sejak saat itu Myanmar menganut
sistem satu partai politik, yaitu oligarki militer, di mana legislasi tertinggi diatur oleh organisasi tertinggi yang ada di suatu negara tersebut, yaitu SPDC. Bentuk negaranya yaitu union, kepala negaranya disebut dengan presiden, termasuk juga kepala pemerintahannya. Selanjutnya yaitu negara Filipina. Ibu kotanya yaitu Manila, sistem pemerintahan Filipina yaitu republik, dan bentuk negaranya kesatuan. Di negara Filipina, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu negara Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Akan tetapi, keberhasilan Singapura menjadi negara maju tidak dapat dilepaskan dari peran pendiri sekaligus Perdana Menteri pertama Singapura, yaitu Lee Kuan Yew. Ia mampu memberlakukan berbagai kebijakan yang mendorong kemajuan di Singapura. Ibu kotanya yaitu Singapura, sistem pemerintahannya parlementer, bentuk negaranya yaitu kesatuan, kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden, dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Selanjutnya yaitu yang ketujuh ada negara Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Sejak tahun 1932, negara Thailand menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Negara Thailand dipimpin oleh seorang raja yang kemudian memilih Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Ibu kota Thailand yaitu Bangkok, dan bentuk negaranya Thailand merupakan negara kesatuan. Selanjutnya yaitu negara Vietnam. Vietnam ibu kotanya yaitu Hanoi, sistem pemerintahannya yaitu Republik Sosialis. Asalnya negara Vietnam ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Vietnam Utara dengan ibu kota Hanoi, dan Vietnam Selatan dengan ibu kota Ho Chi Minh. Akan tetapi, saat ini Vietnam telah menjadi satu negara dengan sistem pemerintahannya tadi, yaitu Republik Sosialis. Bentuk negaranya yaitu kesatuan. Kepala negaranya disebut dengan presiden yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Sementara untuk kepala pemerintahannya dipilih seorang Perdana Menteri. Selanjutnya yaitu negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ibu kotanya Bandar Seri Begawan, sistem pemerintahannya monarki absolut, di mana Sultan Brunei menjabat sebagai kepala negara sekaligus dengan kepala pemerintahan, kemudian merangkap juga sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sultan Brunei ini dibantu oleh penasihat kesultanan dan beberapa menteri. Jadi, peran raja atau yang disebut dengan sultan dalam pemerintahan Brunei ini sangat dominan perannya, karena semuanya merangkap, dipegang oleh seorang sultan. Yang terakhir yaitu ada negara Kamboja. Ibu kota Kamboja yaitu Phnom Penh. Sistem pemerintahannya yaitu parlementer. Sebelumnya Kamboja merupakan sebuah negara kerajaan yang berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Kemudian setelah penjajahan Jepang, Kamboja merdeka dan menjadi sistem pemerintahan parlementer. Bentuk negaranya yaitu kesatuan, kepala negaranya dipimpin oleh presiden dan
kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri yang dibantu oleh Dewan Menteri. Itulah sistem pemerintahan yang ada di negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, di pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anakku semuanya, yaitu tugasnya memilih salah satu negara dari 10 negara yang ada di ASEAN yang sudah tadi Ibu sebutkan dan jelaskan sedikit sistem pemerintahannya. Nah, sekarang kalian pilih salah satu negara yang kalian suka atau yang kalian ingin cari tahu informasinya. Nah, dan kemudian cari informasinya terkait bendera negaranya apa, kemudian nama kepala negaranya, ibu kotanya, mata uangnya apa, hari kemerdekaannya kapan, dan lagu kebangsaannya apa. Boleh menggunakan foto misalkan ya kalau untuk kepala negara seperti itu. Kemudian kumpulkan informasi yang telah kalian peroleh ke dalam bentuk clipping. Nah, clipping itu jadi kalian bisa mencari informasi itu dari koran, dari majalah, dari internet juga boleh. Kemudian kalian gunting informasi tersebut dan tempelkan di kertas A4. Waktu pengumpulannya hari Kamis, jadi Ibu kasih kesempatan selama 4 hari untuk kalian mengerjakan tugas clipping ini ya. Jadi dikumpulkan maksimal hari Kamis. Terima kasih. Itu dulu untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan ya. Sampai ketemu pekan depan.